Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Putra Banu Anggoro dengan NIM 338, eh, berasal dari kelas IF10R, dengan prodi S1 Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial mengenai penggunaan Python untuk penerapan konsep pada aljabar linear. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan dibantu oleh teman saya yaitu Nasrul. Eh, Lalu untuk saya sendiri saya akan mengerjakan nomor 1 sampai dengan 4. Lalu teman saya akan mengerjakan soal nomor 5 sampai dengan 8. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Nah, untuk penerapan eh, matriksnya atau codingannya. Jadi untuk ini library-nya ini saya jadikan satu. Di sini udah mencakup keseluruhan nomor lah. Ya, di sini ada import nampi snp, ada import nampi din al ilg sla, terus import scpy titik lin alj sli, import sympy ssp, lalu terus ada sp.init underscore printing. Lalu kita lanjut ke nomor 1. Nomor 1 yaitu berikan contoh untuk mendapatkan bentuk eselon baris reduksi dari matriks berorder 4x5. Nah, di sini saya sudah mengetik codingnya. Nah, untuk perintahnya pertama ini from snp import bintang. Nah, di sini saya menamakan matriksnya dengan nama saya sendiri yaitu Banu. Nah, di sini kan dimintanya matriks berorder 4x5. Nah, saya ini sudah isi angka-angkanya dengan berikut ini gitu. Angka berikut ini ada 4, 6, 8, 2, 8 itu untuk baris pertamanya, lalu baris selanjutnya itu 5, 8, 1, 3, 8, 8, 4, 0, 1, 8, 1, 5, 9, 3, 8. Terus di sini saya akan perintah Banu underscore rrif sama dengan Banu dot rrif. Lalu sekarang saya menemukan perintah print ini matriks saya gitu kan dengan atas nama saya. Lalu print hasil eselon baris reduksi adalah Banu underscore rrf. Nah, untuk melakukan runningnya, pertama kita running ini terlebih dahulu. Nah, tetap jalankan. Kita menunggu terlebih dahulu, sedang menghubungkan. Ya, nah ini sudah terhubung. Nah, lalu ada tanda centang ini jika berhasil. Lalu kita lanjut merun codingan tersebut yang ini. Nah, di sini dengan perintah yang saya lakukan menghasilkan output matriks. Nah, ini matriks ini yang 46 terus 58 dan seterusnya. Ini adalah matriks yang saya inputkan pada kolom versi ini. Lalu untuk hasilnya, outputnya itu ini ada 1 11/19. Lanjut seperti ini. Nah, untuk ini adalah untuk pada
ini adalah urutan baris. Nah, pada basis data sebuah array itu dimulai dari angka 0. Jadi kenapa ini barisnya disebutkan itu dari 0 sampai 3 gitu. Nah, ini untuk hasilnya output dari yang saya lakukan. Lalu berikut ini adalah hasil dari Symbolab-nya. Nah, ini adalah SS-an dari Symbolab-nya. Nah, di sini kan saya menginputkan angka-angka tersebut ya. Sudah sama. Ini mungkin kita bisa bagi saja. Ya. Nah, di sini tuh angka-angkanya sudah sama ya. 4, 6, 8, 28. Di sini pun juga ya. Lanjut. Nah, untuk hasilnya di sini pun sama. Sorry. Nah, ini 100. Nah, ini betul kan 18/19. Di sini pun juga. Nah, ini min 8/19. Di sini juga 6/19. Di sini juga 4/19. Nah, di sini juga. Jadi untuk nomor 1 bisa dikatakan sama. Tuh. Lalu lanjut ke nomor 2. Di sini diberikan contoh, kita diperintah untuk berikan contoh mendapatkan determinan matriks berorder 2x2, 3x3, dan 5x5. Nah, untuk yang pertama saya melakukan order 2x2 terlebih dahulu gitu. Nah, di sini A ini tuh nama matriksnya ya lagi. Nah, lalu ini saya sebutkan np.array. Jadi kita masukin array-nya. Nah, ini ada 8, 1, 2, 8. Nah, seperti itu. Lalu kita menghitung determinannya. Yaitu dengan A, det. A ini itu nama matriksnya. Nah, kali ini kan kita diperintah untuk menghitung determinan. Nah, jadi kita ini memasukkan rumus determinan gitu. Lalu det ini, nah ini nama matriksnya. Terus kita untuk menampilkan hasilnya kita melakukan perintah print. Nah, di sini kita melakukan perintah print matriks A, print determinan dari A ya. Jadi kita langsung saja print ya. Nah, kita menghasilkan output nih. Outputnya yaitu matriksanya. Nah, ini sama kan. Nah, hasil dari penghitungan order 2x2 ini hitungan determinan, yaitu menghasil dengan matriks seperti ini, yaitu menghasilkan 62,0 gitu. Coba kita mengecek SS-an dari Symbolab-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk ininya pun sama ya, matriks determinannya. Nah, ini ada 8, 1, terus 2, 8. Nah, untuk hasilnya pun sama. Ini 62.0. Nah, ini 62. Jadi kesimpulannya untuk nomor 2 dengan order 2x2 bisa dibilang sama. Lalu kita lanjut ke order 3x3. Nah, di sini saya menamakan matriksnya itu dengan B gitu. Lalu sama seperti dengan order 2x2 ya. Cuma bedanya di sini kan kita diperintah dengan order 3x3. Jadi kita di sini isi array-nya tuh juga 3x3 gitu. Nah, sekalian kita lihat SS-an dari Symbolab ini ya.
sini sama ya, 101, di sini juga 101, lalu baris keduanya nih 888, di sini 888. Nah, di sini 3912 sama, di sini juga 3912. Nah, di sini untuk menghitung determinan juga hampir sama, cuma diganti nama matriks aja gitu. Sama seperti yang order 2x2. Nah, ini untuk menghasilkan summnya sama. Lalu kita coba langsung run saja ya. Nah, ini kita run menghasilkan output 72 0 gitu. Nah, sama seperti SS-an pada simbol labnya. Nah, ini menunjukkan hasil 72 gitu. Jadi bisa kita simpulkan lagi kurang lebihnya sama, malah sama. Oke, kita lanjut lagi ke order 5x5. Nah, di sini saya melakukan matriksnya C, ya kurang lebih hampir sama kayak yang di atas. Nah, bedanya ya kita kan tadi dimintanya order 3x3, jadi kita masukin array-nya itu baris dan kolomnya 3x3. Nah, di sini kita dimintanya 5x5, jadi kita mengisikannya seperti ini gitu. Nah, coba langsung kita lihat saja aksesan pada simbol labnya. Ya, untuk nah ini sama 2 juga, ini 11, ini 11, 8, 5, 7 ya sama, selanjutnya pun sama ya. Ini untuk menghitung determinannya pun juga sama, hanya diubah matriksnya menyesuaikan matriks yang di atas ini ya. Namun menampilkan hasilnya pun juga sama. Oke, langsung saja kita run. Nah, ini menghasilkan output 4528. Nah, sama seperti SS-an yang pada simbol lab. Nah, ini juga menghasilkan hasil 4528 seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan lagi sama. Oke, itu saja untuk nomor 2. Sekarang kita lanjut pada nomor 3. Nah, di sini kita diperintahkan untuk berikan contoh untuk mendapatkan inverse matrix berorder 2x2, 3x3, dan 5x5 ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang 2x2, yang order 2x2. Nah, sekalian kita lihat saja langsung aksesan dari simbol labnya ya. Nah, di sini ini D ini adalah sama seperti yang lainnya sebelumnya, maksudnya. Nah, D ini adalah nama matriksnya. Nah, ini selanjutnya pun sama, np.array. Nah, ini kita memasukkan array-nya gitu. Di sini sama ya, seperti yang di simbol labnya 3872. Nah, untuk menghitung inverse-nya pun hampir sama dengan yang determinan atau soal nomor 2 sebelumnya. Ya, hanya saja di sini diganti env ya, karena ini perintahnya inverse. Jadi di sini kita masukkan sintaksnya itu env gitu. Nah, di sini pun sama dengan la.env dalam kurung D. D ini juga akan nama matriksnya. Terus untuk menampilkan hasilnya, nah kita melakukan print hampir sama seperti soal-soal sebelumnya. Nah, seperti ini, hanya saja di sini. Nah, di sini diganti inverse. Nah, seperti di atas kan tadi itu determinan ya. Ini determinan. Nah, di sini kita ganti inverse.
gitu. Oke, langsung saja kita run. Oke, loading. Oke, mungkin terdapat kendala di sini, menghubungkan terlebih dahulu lagi. Oke, nah sepertinya tadi ada kendala sedikit ya. Oke, lanjut saja, kita ulang lagi pada nomor 3 pada 2x2. Nah, di sini tadi sudah berhasil di running ya. Nah, menghasilkan output itu min 0/4, terus 0,16, terus 0,14 dan min 0,06. Nah, jadi di sini kan di Simbolab kebetulan hasilnya itu adalah per peran gitu. Nah, di sini kita bisa kalkulator saja. Nah, untuk hasilnya di sini kan minus 1 bagi 25 sama dengan, nah di sini jadinya hasilnya pun min 0,04. Lanjut, di sini itu 4 dibagi 25 sama dengan 0,16. Nah, di sini pun juga sama 0,16. Ya, lanjut. Di sini ada 7/50. 7 dibagi 50 sama dengan, nah di sini menghasilkan 0,14. Nah, di sini pun sama, menghasilkan 0,14. Lanjut, di sini ada min 3 bagi 50 sama dengan min 0,06. Nah, output di Colab, Google Colab-nya pun sama ya, min 0,06. Jadi bisa kita simpulkan untuk pada 2x2 pada soal nomor 3 bisa kita simpulkan sama. Nah, kita lanjut ke orde 3x3. Ini kita buka juga Simbolab yang 3x3. Nah, di sini saya saya memberi nama matriksnya itu dengan E. Nah, di sini ada pencahari. Nah, karena ini 3x3, nah di sini baris dan kolomnya pun 3x3 seperti itu. Nah, untuk menghitung inversinya hampir sama kayak yang di atas. Nah, sama, hanya saja ini setiap nama matriksnya itu diganti dengan huruf E seperti itu. Nah, di sini kita lihat yang dari Simbolabnya angkanya itu 185 698 087. Nah, di sini pun sama. Coba langsung saja kita run. Nah, dari run tersebut menghasilkan inverse. Nah, sebagai ini 0 bla bla bla. Nah, cuma hanya saja lagi dan lagi SSan dari Simbolabnya itu menghitung hasilnya itu per peran. Nah, di sini coba kita menghitungnya kembali. Ada 1 dibagi 97 sama dengan 0,010. Nah, di sini pun sama 0,10. Ya, kita coba saja misalkan
ambil salah satu contohnya ini 19 bagi 97 sama dengan 0,1958. Nah, di sini juga sama 0,1958. Nah, saja kita hanya mengambil contohnya. Nah, kurang lebihnya untuk orde 3x3 ini bisa kita simpulkan sama. Oke, kita lanjut ke orde 5x5. Nah, juga di sini saya menamakan matriksnya itu dengan F, nama F. Nah, di sini kan bedanya. Nah, di sini kita diminta masukkan array dengan orde 5x5. Nah, jadi kita ini masukkannya 5 ke samping, 5 ke bawah, seperti itu. Nah, di sini untuk angka-angkanya 88761. Nah, di simulatnya pun sama. Terus 10491 di sininya pun sama. 237318 di sininya pun sama. 102430 di sininya pun sama. 16788. Nah, sama. Nah, untuk menghitung inverse-nya pun sama seperti yang di atas, hanya saja ini namanya diganti gitu dengan F. Nah, seperti ini. Langsung saja kita run. Nah, ini menghasilkan outputnya cukup banyak ya, karena 5x5. Nah, coba kita ambil lagi kalkulator. Nah, kita ambil contoh yang ini. Minus 1733 dibagi 3140 sama dengan 05519. Nah, di sini pun sama ya. Ya. Coba ambil lagi kita paling bawah pojok kanan. Nah, itu berangka 2403 dibagi 3140 sama dengan 0,7652. Nah, hasil di Google Colab-nya pun sama. Nah, jadi kita bisa simpulkan untuk nomor 3 orde 5x5 juga sama hasilnya. Nah, lalu kita masuk ke nomor terakhir. Nah, di sini kita diperintahkan untuk berikan contoh matriks yang tidak memiliki inverse. Nah, di sini saya memberikan contoh dengan orde 3x3. Nah, di sini, ini kan saya menamakan matriksnya dengan huruf G. Nah, di sini sama masukkan array. Nah, di sini saya memasukkan 777 111 888. Nah, untuk menghitung inverse-nya itu sebagai berikut. Nah, ini kan J INV. Nah, INV ini kan soalnya kan yang tidak memiliki inverse, jadi kita menggunakan sintaks INV gitu. Sama dengan la INV dalam kurung G. Nah, ini print inverse dari G. Nah, ini ntar untuk print hasilnya seperti ini juga kurang lebih. Nah, lalu kita accept lah in ALG error SI. Nah, terus kita memprint matriks yang tidak memiliki inverse. Nah, coba kita print saja, kita run. Nah, menghasilkan matriks yang tidak memiliki atau singular matrix. Jadi
matriks yang error seperti itu. Karena di sini itu baris dan barisnya itu sama angkanya, jadi tidak bisa, atau matriksnya error seperti itu. Nah, untuk saya cukup saja sampai di sini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Nasrul. Terima kasih sebelumnya. Oke, di sini saya melanjutkan nomor 5. Berikan contoh menghitung operasi matriks yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan, perkalian, transpose, dan inverse matriks. Jangan lupa sesuaikan odometri. Oke, di sini matriksnya menggunakan 8 menggunakan A, B, C, D dengan A angkanya yaitu 8, 1, 0, 6, 2, 9. B 8, min 3, 1, min 7, 5, min 1. C nya 0, 5, 2, 1. D 0, 1, min 1, dan 0. Transpose dari A. AT sembilangan NP titik transpose. Print hasil A transpose. Di sini hasil transposenya itu 802 169. Bisa kita lihat di simbol labnya. Terus perkalian A inverse transpose kali B. Print hasil A inverse T kali B. Selanjutnya inverse dari C. Hasil C inverse kurangi 1. Selanjutnya penjumlahan A inverse T dikali B ditambah C inverse dikurangi 1. Pengurangan A inverse T dikali B ditambah C inverse min 1 dikurangi D. Dilihat dari hasil penjumlahannya yaitu (73.9) min 25.5 59.2 min 54, dan di simbol labnya hasil penjumlahannya benar. Oke, lanjut nomor 6. Berikan contoh mendapatkan solusi sistem persamaan linear non homogen. Oke, saya di sini di simbol labnya menggunakan Kremes
betul. Dengan 1x 8y ditambah 4z sama dengan 1,3x ditambah 8y ditambah 5 sama dengan 2,11x ditambah 8y ditambah 20z sama dengan 3. Nah, ini mendapatkan solution 7/11, x sama dengan 7/11, y sama dengan 2/11, z sama dengan 3/11. Mungkin bisa di kalkulator. Jawabannya 63 ya, bener ya untuk yang 2/11 nya. Jawabannya 0,1818. Betul. Selanjutnya untuk yang Z yaitu -3/11. -2727 -0, sorry ya, betul. Oke, selanjutnya nomor 7. Berikan contoh menghitung perkalian dot dari dua vektor berorder 5x1, perkalian cross dari vektor berorder 3x3, dan non vektor order 4x1. Nah, yang untuk 5x1 itu 3, 1, 8, 5, 4, 2, 4, 8, 6, 7 dengan hasil 132. Kita cek di simbol. Betul. 31, 8, 5, 4, 2, 4, 8, 6, 7. Selanjutnya perkalian cross. Delapan lima tiga dengan angkanya itu 853 109 627 8 min 7 6 0 min 8 6 3 min 4 8. Kita dicek simbol. Oh, untuk memasukkannya itu masukkan satu-satu dengan 853 dikali 8 min 7 6. Nah, hasilnya itu 51 min 24 min 96. Betul. Selanjutnya berarti 109 dikali 0 min 8 6. Kita cek di simbolnya. Dengan hasil 72 min 6 min 8. Ya, betul. Selanjutnya 627 dikali 3 min 4 8 dengan hasil 44 min 27 min 30. Kita cek di simbolnya. Ya, betul, 44 min 27 min 30. Selanjutnya non vektor. Sini dengan hasil 10.9544451. Hasil dari angka 8642. Kita cek di simbolnya. 2 akar 30. Ya, sama 10.9544.
Selanjutnya nomor 8. Berikan contoh mendapatkan nilai eigen dan vektor eigen yang bersesuaian dari suatu matriks ordo 3 kali 3 dan 5 kali 5. Untuk ordo 3 kali 3-nya di sini angkanya adalah 808, 050, 007. Untuk 3 kali 3 dengan hasil nilai eigen 2 plus 0, 3 plus 0, 3 plus 0. Kita cek di simbolannya untuk 3 kali 3. Jawabannya mirip namun agak berbeda ya. Sini. Oke, lanjut. Ordo 5. Ordo 5 itu dengan angka 010 11 10 10 10 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 dengan hasil kita cek dulu di simbolannya. Jawabannya berbeda dengan yang di simbolan ternyata. Menurut saya mengapa jawabannya berbeda mungkin algoritma numeriknya berbeda. Mungkin dari toleransi numerik juga berbeda. Toleransi dari numerik dan pengaturan simbol labnya. Kemarin saya juga membuat soal yang nilainya agak besar tapi di simbol tidak bisa mencari solusinya. Ya, mungkin sekian untuk penjelasan nomor 5 sampai nomor 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.